Loh, bro, gimana kabar? Dari mana aja lo? Dari kota. Dari kota? Ngapain lo kesini? Ya nggak apa-apa. Saya mau ingin mengetahui sejarah bagaimana gunung ini meletus dulu. Yo, ya. Yo, nanti saya ceritakan. Sebentar ya. Iya. Potong. Ya, jadi memang beberapa tahun yang lalu gunung ini pernah meletus. Sebenarnya gunung meletus itu adalah saluran fluida panas yang memanjang dan mendalam sekitar 10 km dari dalam permukaan bumi dan pada akhirnya muncul ke permukaan bumi. Namun secara umum dapat didefinisikan sebagai aktivitas vulkanisme. Sebenarnya penyebab utamanya dulu pada saat gunung ini meletus itu adalah yang pertama itu peningkatan kegempaan vulkanisme, yang kedua peningkatan suhu kawah, dan yang ketiga itu adalah tekanan yang sangat tinggi sehingga magma keluar ke permukaan gunung, ke permukaan bumi ini sebagai lava. Ya, jenis-jenis gunung ada 4. Yang pertama, jenis gunung perisai. Mengapa gunung ini dinamakan gunung perisai? Karena gunung ini berbentuk seperti perisai, dan kalau meletus, gunung ini mengeluarkan lava yang seperti perisai. Dan tipe gunung yang kedua adalah tipe gunung kaldera. Nah, mengapa gunung ini dinamakan gunung kaldera? Karena pada saat gunung ini meletus, letusannya itu sangat dahsyat, bahkan membuat cekungan di tengahnya, sampai membuat cekungan seperti ini, bahkan sampai bisa terdapat danau di tengah-tengah gunung ini. Ting. Dan tipe gunung yang ketiga adalah tipe gunung stratovolcano. Nah, mengapa gunung ini dinamakan gunung stratovolcano? Karena pada saat meletus, ini itu terbentuk dari batuan dari hasil letusan yang berubah-ubah. Tipe gunung yang keempat adalah tipe gunung Sindercon. Kenapa gunung ini dinamakan tipe gunung Sindercon? Karena abu dan material vulkaniknya menyebar ke sekeliling gunung. Dulu saya ingin sekali menjadi tim SAR, jadi kerudung ini akan saya lempar. Berikut tipe letusan gunung. Yang pertama, tipe letusan gunung Hawaii. Dilihat dari gambarnya, letusan Hawaii itu saat meletus, lavanya itu terlalu cair. Jadi lavanya mengalir ke segala arah. Dan yang kedua, tipe letusan Stromboli. Tipe letusan Stromboli terjadi secara berurut-urut. Tipe letusan Stromboli terjadi sekitar rentan waktu 12 menit sekali. Jadi seperti menginterval letusannya. 12 menit sekali meletus, 12 menit sekali meletus, seperti itu. Ya, walaupun tidak semuanya 12 menit sih ya, tapi kan secara rata-rata 12 menit. Yang ketiga, tipe letusan gunung vulkano. Tipe letusan gunung vulkano ini didasarkan pada banyaknya material padat yang keluar
dari dalam gunung, material padat keluar dari dalam gunung. Nah, material yang padat yang keluar dari dalam gunung itu didasarkan pada kedalaman magmanya. Wah, habis hujan-hujanan bro, hujan nih, hujan, lihat, hujan tuh, hujan. Nah, yang selanjutnya yaitu tipe letusan Gunung Merapi. Tipe letusan ini pada saat meletus, lavanya itu terlalu kental, jadi menyumbat mulut kawah. Karena menyumbat, jadi menyebabkan semburan-semburan material padat, semburan-semburan lava yang semakin apa ya? Ya bisa dikatakan semakin kuat semburannya ke atas, push, seperti itu. Ini gambarnya seperti ini. Ya, kita sekarang membahas tentang mitigasi. Oke bro? Ya, oke. Mitigasi saat sebelum terjadi letusan. Mitigasi itu artinya itu apa ya? Apa yang harus kita lakukan seperti itu? Jadi apa yang harus kita lakukan ketika saat sebelum terjadi letusan? Nah, yang pertama itu melakukan penyelidikan, pengamatan seluruh kegiatan yang ada di area gunung tersebut. Nah, itu yang pertama. Jadi kan kita tahu kalau udah diselidiki apa hasilnya. Terus habis itu peningkatan SDM masyarakat tersebut. Ya, jadi masyarakat bisa lebih tahu apa itu gunung meletus, apa yang harus dilakukan ketika gunung itu meletus, seperti itu. Terus, nah, yang ketiga, pemberian informasi mengenai apa saja yang harus dipersiapkan, apa saja yang harus dilakukan ketika gunung itu meletus. Seperti itu bro. Terus ada lagi nih, yang keempat, habis diberi informasi, kita melakukan penyelidikan, pengamatan. Ya, pengamatan geologi lah, ya, untuk mengetahui ya gunung itu seperti apa, mungkin tipe-tipenya apa, ya gitu. Terus yang terakhir, yang paling penting ini buat masyarakat, pembuatan peta dibuat agar masyarakat sekitar tahu mana zona aman, mana zona yang berbahaya, seperti itu. Jadi kan masyarakat tahu batas-batasannya, seperti itu bro. Oke? Nah, kamu harus tahu. Yang kedua, mitigasi saat terjadi gunung meletus. Jadi saat gunung meletus, ini yang perlu kita lakukan. Yang pertama, membentuk tim gerak cepat. Jadi yang geraknya cepat tuh, tas kayak gitu. Pokoknya ya cepat dalam mengantisipasi korban, cepat dalam dia mengevakuasi lah segala sesuatu saat gunung meletus itu, gitu. Terus yang kedua, memberikan peralatan yang memadai. Jadi peralatan yang benar-benar dibutuhkan pada saat gunung meletus itu, kayak gitu. Yang ketiga, meningkatkan pelaporan tingkat kegiatan alur. Nah, jadi harus lapor terus kayak gitu. Terus yang terakhir, bisa juga kita memberikan rekomendasi kepada pemerintah setempat dengan prosedur yang benar-benar urut. Jadi yang namanya prosedur itu kan harus urut. Nah, di situ kita merekomendasikan kepada pemerintah setempat kayak gitu. Gitu, bro. Nah, selanjutnya mitigasi saat sesudah terjadi letusan Gunung Merapi. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yaitu memberikan
Maaf ini lagi agak batuk, jadi ya kayak gini lah, maaf banget ya. Yang pertama yaitu mengidentifikasi daerah yang terjadi bencana itu, gunung meletus itu, diidentifikasi. Terus selanjutnya memberikan fasilitas kepada para korban dan fasilitas ya mungkin ya itulah kepada para korban itu diberi fasilitas gitu. Terus yang selanjutnya yaitu memberikan penataan area ataupun penataan penataan kawasan jangka panjang ataupun jangka pendek seperti itu. Aduh, serak juga sih ini, mohon maaf jadi ya. Terus selanjutnya habis diberi fasilitas, diberi kawasan yang sudah ditata itu, terus tapi kita juga jangan melupakan tetap dilaksanakan seperti apa ya, pengamatan ataupun penelitian. Barangkali masih bisa terjadi letusan gunung tersebut. Seperti itu, bro. Jadi, peringatan satu kali lagi kepada seluruh masyarakat untuk tetap hidup dengan bersyukur dan waspada. Waspada dan waspada. Marilah kita semua meningkatkan rasa syukur kita, meningkatkan ibadah kita, supaya Sang Pencipta selalu memberikan kesehatan, keselamatan di dunia maupun di akhirat. Saya Arminuddin, kameramen Uga Syahril. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.